Pancasila sebagai dasar pengamatan kami dari kelompok 5 dan ini nama anggota anggotanya. Dan bisa dilihat dari beberapa parameter. Itu konsep Pancasila, dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Juga nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. 4. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, karena masyarakat memiliki tujuan berdiri NKRI pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasilais. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan memastikan nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai Pancasila. Dan apabila iptek bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Adalah aspek historis. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, pada alinea keempat terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada tanggal 15 Oktober 1947, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerjasama dengan Harian Penolak Kekerasan. Yang kedua, Daud Yusuf membuat artikel ilmiah yang berjudul Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Ini artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, ada Profesor Dr. Tijiko yang menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ada 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila yang mencakup segala persoalan etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu monoteisme, humanisme dan solidaritas karya negara, nasionalisme dan solidaritas warga negara, demokrasi dan perwakilan, dan keadilan sosial. Profesor Dr. Muladi menegaskan bahwa
kedudukan Pancasila sebagai common denominator values. Artinya, nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui kontur values and kontur kultur. Pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai common denominator values, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia sekaligus sebagai kerangka acuan bersama. Profesor Dr. M. Sastra Prateja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan antar masyarakat. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus berdasarkan prinsip keadilan sosial. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu di Indonesia dapat dilakukan berbagai kebijakan para negara. Dokumen masa Orde Lama. Soekarno meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembang atau orientasi ilmu, yaitu dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Soekarno mengaitkan dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 12 Maret 1962. Dokumen Order Baru Presiden Soeharto mengaitkan masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September 1986 di Jakarta. C. Dokumen Masa Reformasi. 1. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. 2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP) dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong, SBY menegaskan sebagai berikut. Setiap negara memiliki sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas.
menimbulkan juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan ITER. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi sering kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Kesimpulannya itu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif.